Video ini merupakan kelanjutan dari part sebelumnya. Kemenangan Broston diiringi rasa sukacita dari para penggemarnya. Rick dan Angelica pun juga sama, menyambut Broston dari lorong dan memberinya selamat. Mereka pun lega karena batu permata incarannya kini udah ada di tangan. Tapi Broston malah menantikan pertandingan final yang mempertemukan dirinya dan Rick nanti. Yang tentu aja membuat Rick langsung panas dingin. Scene pindah ke Kelvin. Meski babak belur, dia terlihat tetap santai membaca berita kekalahannya. Ditemani si bos tua, Pak Bos pun mengaku terkejut dengan jurus terakhir yang Kelvin keluarkan. Kelvin sendiri mengaku jika dia terbawa suasana hingga membuatnya nggak begitu sadar saat mengeluarkan jurus itu. Si bos pun ngide untuk memberi nama jurus itu dan meminta agar Kelvin benar-benar menguasainya. Atas kekalahan ini, Kelvin juga meminta maaf karena udah membohongi semua. Si bos pun memaafkan dan menyemangatinya agar mental pemenangnya pulih kembali seperti dulu kala. Mendengar itu, Kelvin jadi penasaran kenapa Pak Bos amat peduli dengannya. Si bos sendiri mengaku jika Kelvin udah dianggapnya seperti anak sendiri. Suasana bahagia itu harus udahan tatkala Broston tiba-tiba masuk ke ruangan. Dia bermaksud menyembuhkan luka itu, tapi Kelvin menolak dengan alasan ingin merasakan luka yang udah lama nggak dia rasakan. Kelvin pun nggak sabar untuk menyaksikan pertandingan final nanti. Sementara Rick, dia terlihat amat ketakutan untuk melawan Broston di laga final. Meskipun dibujuk banyak orang, dia tetap aja nggak mau keluar dari kamarnya. Snap yang datang khusus dengan maksud menyemangati Rick pun juga harus mengeluarkan talenta spesialnya demi membujuk si bocah tua tantrum. Angelica kembali mengingatkan karena dulu saat pelatihan bertahun-tahunnya dengan Broston, dia udah bolak-balik mati dan berhasil dibangkitkan kembali. Mengapa Rick masih takut aja? Lagian ini juga cuma satu pertandingan. Dengan amarah, Rick bilang jika latihan sangatlah berbeda dengan pertarungan. Angelica pun memilih pergi karena kecewa mendengar jawaban dari pelatihnya itu. Mizet lalu memberi sebuah fakta jika Broston udah mengatur porsi latihan Rick dalam jangka waktu tertentu. Gak hanya demi mengalahkan Kaisar Ursa Pieto, lebih dari itu Mizet ngasih tahu jika Broston sengaja membentuk Rick sebagai lawan adu tinjunya karena memang bangsa Orc punya kebiasaan beradu tinju untuk memahami satu sama lain. Apalagi Broston dikenal terlalu OP di bangsanya, hingga sedari kecil pun gak ada yang mampu menandingi kekuatannya. Dia punya mimpi jika suatu saat nanti bisa beradu tinju dengan lawan yang setara, hingga membuatnya berpikir mungkin final esoklah mimpi itu terwujud. Mizet pun paham jika memang Rick memilih untuk mundur, tapi dia memohon agar Rick juga memahami perasaan Broston. Alicerte pun juga mengatakan hal yang sama padanya. Rick sendiri mencoba mengingat kembali saat mereka bertemu untuk pertama kali, di mana Broston jugalah orang pertama yang gak memintanya untuk menyerah dan malah menyuruhnya berlatih keras untuk mewujudkan mimpinya. Nah, Rick-kun, その気持ちも分かっといてな。遊んであげてね。Pindah ke Angelica yang masih kesal karena Rick dianggapnya terlalu cupu. Mizet coba membela, dia tahu bahwasannya Rick tuh udah ngejalanin pelatihan yang teramat berat dengan Broston. Dia bahkan gak menyangka jika Rick mampu melewati pelatihan tersebut. Mizet juga tahu jika Rick memiliki kemampuan unik yang Broston sendiri melarang Rick untuk menggunakannya. Karena kemampuan itu terlalu sulit untuk dikendalikan dan memberi tekanan besar pada tubuhnya. Rinette terlihat masih setia menunggu Rick, meski sebenarnya dia juga menginginkan Rick untuk melawan Broston, tapi dia nggak mau memaksa dan menyerahkan keputusannya pada Rick sendiri. Rick-sama wa Rick-sama desu kara. Jibun ni riyuu ga nakute mo tatakau to ieru Rick-sama no hou ga.
Hari pertandingan final pun tiba, para penonton datang memadati arena. Semua terlihat antusias menyaksikan calon jawara baru di pertarungan Raja Tinju edisi ke-113 ini. Juri telah menyiapkan hadiah dengan nilai fantastis untuk kedua finalis. Sesaat sebelum masuk arena, Angelica dan Rinette coba menghampiri dan melihat keadaan Rick. Meski masih nampak sekali rasa takut dari wajahnya, Rick berjanji untuk mengerahkan semua yang udah dipelajari selama ini. Ditambah bisikan manja dari Rinette yang nampaknya menjanjikan sesuatu, kembali membuat adrenalin di tubuhnya kembali menggelora dan mereka berdua segera memasuki arena. Rick berjanji akan melawan Broston dengan kekuatan penuhnya. Broston sendiri juga nggak sabar melihat aksi Rick yang akan mempraktekkan apa yang telah dia ajarkan selama 2 tahun ini. Dan saking cepatnya proses bertarung mereka, Snap sampai mengira jika mereka berdua menggunakan sihir. Padahal mereka hanya bertarung jarak dekat dengan meningkatkan fisik masing-masing. Rinette menjelaskan jika setelah saling jual beli serangan, Rick berhasil melukai Broston dengan jurus pemotong benangnya. Dan lagi. Melihat cara bertarung Rick, Angelica jadi paham betapa kesulitannya Rick untuk mencapai ranah sekarang saat dilatih oleh Broston dulu. Dia lalu penasaran apa yang dibisikkan Rinette hingga membuat semangat Rick benar-benar membara begini. Rupanya Rinette berjanji untuk menemani Rick mandi di pemandian air panas nanti. Jelas Angelica langsung memerah mukanya karena yang dia pahami itu mengharuskan mereka melakukan adegan dewasa. Gak mau pikiran kemana-mana, Angelica memilih fokus kembali ke pertandingan aja. それはですね、あったら温泉旅行に連れて行ってください。温泉旅行？つまりそれって、はい。Broston gak mau hanya bertahan dan Kelvin bisa menilai seberapa kuatnya pukulan itu. Rick sendiri merasa kalau dia nggak bakal selamat jika hanya mengandalkan rasa semangat. Dan lagi-lagi semua udah khawatir pada Rick, tapi faktanya Rick bisa menghindari serangan Broston hanya dengan sihir peningkat tingkat pertama dan tanpa merapalkan mantra. Hal yang bahkan Broston sendiri pun gak bisa melakukan. Rick berterima kasih pada Mizet dan Alicerte yang dengan sabar melatihnya meskipun harus sampai membuatnya terluka. Dan Rick lanjut melancarkan serangan hingga dengan percaya diri menyerang bertubi-tubi Broston. Angelica ngeri sendiri melihat pertarungan mereka. Jadi seperti inilah para monster peringkat es jika saling adu kekuatan. Rick masih harus memutar otaknya karena serangan letusan angin jarak menengah pun masih nggak mempan melukai Broston. Broston malah memuji Rick yang makin kuat. Dia yakin jika ini adalah dampak dari kurikulum latihan yang telah dibuatnya. Ditambah semangat luar biasa yang Rick tunjukkan. Rick sendiri tahu jika Broston gak pernah berbohong dengan apa yang dikatakannya. Dia pun berterima kasih dan merasa jika ini aja gak cukup. Dia menceritakan apa yang Mizet katakan tentang alasannya melatih dan membentuk Rick untuk jadi lawan yang setara. Broston meminta Rick untuk nggak terlalu memusingkan hal itu. Baginya, keinginannya bisa terkabul aja itu udah membuatnya senang. Tapi Rick melihat jika Broston sangat antusias tatkala melatihnya. Dia tahu jika Broston melawannya dengan penuh rasa hormat. Untuk membalas budi itu, Rick berjanji akan melawannya dengan rasa hormat juga. Broston benar-benar bahagia mendengar ini. Hanya butuh 2 tahun aja untuk membuat Rick menjadi anggota grup yang luar biasa.
Merasa jika waktunya juga tepat, dia pun meminta izin untuk menceritakan masa lalu yang berhubungan dengan berdirinya grup Ori Halcum. Itu dia Jess rekapan kali ini. Makasih buat yang udah nyempetin nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Jess. Adios, pamitos.